Selamat datang di Pau Channel, saluran berita orang-orang soleh. Pau Channel, saluran kebanggaan kita semua. Sebelum menginjak kisah berikut, silakan tekan tombol subscribe dan like, agar tidak ketinggalan info berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pemirsa Pau Channel dimanapun Anda berada. Tak lupa mari sama-sama berdoa agar semoga kami serta para subscriber dan pemirsa yang budiman selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, lancar rezekinya, terbebas dari segala macam hutang piutang, terhindar dari segala mara bahaya, terhindar dari segala macam fitnah akhir zaman, dilancarkan urusannya, diberikan berkah hidupnya, keluarganya, dan tidak kurang dari sesuatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Kali ini Pau Channel akan mengangkat sebuah kisah tentang suara kentongan Mbah Khalil. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama. Banyak sekali karomah yang dimiliki oleh Syekhona Khalil. Tercatat lebih dari 50 kisah yang telah diupload di kanal Pau Channel ini. Semuanya sangat unik dan nyentrik untuk diikuti. Hal-hal yang tidak masuk akal acap kali diperlihatkan oleh Syekhona Khalil, seperti sholat di Makkah dalam waktu sekejap, menyembuhkan orang sakit dengan cara yang tidak biasa, sampai memulangkan santri tanpa harus ikut belajar di pesantren Mbah Khalil. Namun anehnya, santri tersebut malah jadi kiai besar. Selain kisah-kisah karomah, terdapat pula peninggalan Kiai Khalil yang masih ada wujudnya hingga sekarang. Salah satunya adalah kentongan yang beliau buat ketika menjadi santri di Cangaan Bangil, Pasuruan. Konon katanya, apabila kentongan itu ditabuh sendiri oleh Syekhona Khalil di setiap waktu sholat, suaranya bisa terdengar sampai Bangkalan, Madura. Sejarawan sekaligus tokoh agama Kiai Haji Agus Sunyoto mengatakan, bunyi kentongan Kiai Khalil yang dibunyikan dari Pasuruan dan terdengar sampai Bangkalan hingga saat ini belum bisa dibuktikan kebenarannya, sebab cerita-cerita rakyat yang beredar di masyarakat biasanya sudah dilebih-lebihkan saat diceritakan dari mulut ke mulut, apalagi kisah ulama yang terkenal. Meskipun belum bisa dibuktikan kebenarannya, belum barang tentu hal yang mustahil itu tidak bisa terwujud pada masa itu. Seperti konon kisahnya Mbah Mangli Magelang. Beliau saat mengisi pengajian rutin di tempat beliau tidak pernah memakai speaker. Namun anehnya suaranya dapat terdengar jelas oleh para pendengar yang berjumlah ribuan itu. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya manfaat menceritakan karomah seorang wali bukan terletak dalam keramat-keramatnya, akan tetapi lebih berharap semoga kita bisa mencintai para auliaillah ini dan bisa membawa kita untuk mendapatkan berkah dari beliau-beliau yang pada akhirnya membawa kita untuk lebih mencintai Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menceritakan kisah-kisah kenabian dan orang-orang soleh dianjurkan dalam Islam karena hal itu dapat membentuk karakter anak yang religius dan berwawasan luas. Muhammad Nur Abdillah Hafiz Suwaid dalam bukunya Prophetic Parenting atau Cara Nabi Mendidik Anak mengatakan, hikayat atau kisah-kisah memainkan peranan penting dalam menarik perhatian anak dan membangun pola pikirnya. Kisah menempati peringkat pertama sebagai landasan asas metode pemikiran yang memberikan dampak positif pada akal anak karena sangat disenangi. Kisah-kisah kenabian yang ditujukan kepada anak-anak itu telah diceritakan secara langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat beliau yang terdiri dari orang-orang dewasa dan anak-anak kala itu.
Mereka menyimak dengan penuh perhatian kisah-kisah yang diceritakan oleh beliau tentang berbagai kejadian masa lampau. Kisah teladan ini bisa menjadi bekal mereka dan bekal bagi seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman. Kisah-kisah ini menanamkan kepercayaan akan sejarah pada diri anak dan membangun rasa keislamannya. Periode anak adalah periode di mana ilmu dapat diserap dengan baik dan tidak akan pernah kering dan tersumbat saat menerima ilmu. Kisah-kisah para ulama dan orang-orang soleh adalah sarana terbaik untuk menanamkan keutamaan dalam jiwa. Kisah mereka itu dapat mendorong diri untuk kuat memikul beban perjuangan meraih tujuan mulia. Kisah-kisah tersebut juga dapat menentukan untuk meneladani para pahlawan yang berkomitmen tinggi dan rela berkorban demi agama Islam. Tak lain, mereka ingin agar sampai pada tingkat tertinggi dan derajat termulia. Dari sini, sebagian ulama salaf mengatakan, kisah-kisah adalah salah satu barisan tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengannya Allah menetapkan hati para walinya. Buktinya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Hud ayat 120 yang artinya, dan semua kisah dari Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta mengerjakan dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan, kisah-kisah tentang para ulama dan keutamaan mereka lebih aku suka dari kebanyakan permasalahan-permasalahan fikih. Sebab kisah-kisah tersebut adalah buah dari perilaku manusia. Buktinya adalah firman Allah surat Yusuf ayat 111 yang artinya, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Nah, Sobat Pau Channel, dimanapun Anda berada, begitulah kisah yang dapat kami sajikan kali ini. Semoga dapat memberikan tambahan wawasan dan ilmu kepada kita semua, dan semoga bermanfaat di kemudian harinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like and share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon untuk dimaafkan, karena sesungguhnya kekurangan kesalahan datangnya dari kami, sedang kesempurnaan hanyalah milik Allah. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.